Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, wabil khusus segenap pengurus majelis ta'lim ibu-ibu khairun nisa, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan tentang la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk
junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Monggo Bu Yan. Monggo silakan depan juga boleh Bu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Kalau kakinya kesemutan boleh selonjor, boleh berdiri, lompat-lompat juga boleh. Ayat yang kita baca At-Talaq ayat 2 dan 3 itu Bu, ada sababun nuzulnya. Di antara sababun nuzulnya, kalau Ibu berkesempatan membaca sababun nuzulnya, ada beberapa sababun nuzul. Di antaranya yang diceritakan berulang-ulang dalam sababun nuzul surah At-Talaq ayat 2 dan 3 itu apa yang dijelaskan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan At-Talaq ayat 2 dan 3 tadi itu kata Ibn Abbas, itu ada ceritanya itu Bu. Ceritanya itu ada orang tua sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang tua sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua ini menceritakan, ya Rasulullah, anak saya ditawan oleh musuh. Jadi anaknya ditawan oleh musuh. Ibunya galau. Ibunya galau, resah, gelisah ibunya, enggak tenang. Maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kepada Allah dan perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Ya boleh terus apa-apa, tapi di hadis itu sampai illa billah. Nanti kalau yang illa billahil aliyil azim itu ada dalam riwayat Abu Darda, ada juga. Boleh, tidak ada masalah. Nah, terus kemudian akhirnya orang tua ini pulang. Selang berapa waktu balik lagi. Ya Rasulullah, alhamdulillah
anak saya sudah pulang, bahkan bebas dari tawanan perang itu, malah dia pulang-pulang bawa kambing banyak katanya. Ya itulah yang maksud ayat itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dari ayat itu turun berkenaan dengan kejadian itu. Di mana orang kalau bertakwa kepada Allah, Allah janjikan apa? Solusi dan rezeki yang tak terduga. Solusinya anaknya cerita, itu penjaganya lengah ayah. Saya pergi aja. Loh kok ada kambing tawanan nganggur, tak bawa pulang aja sekalian. Jadi itu rezeki yang tak terduga namanya. Singkat kata singkat cerita, kisah ini apa Bu coba Bu? Yang saya mau tanya, yang punya masalah siapa dalam cerita ini? Anaknya ya. Anaknya. Terus yang beramal soleh, yang zikir, yang wiridan, yang tirakat, yang riyadhah siapa? Orang tuanya. Nah, berarti gini Bu. Kadang ada masa di mana kita sebagai orang tua ini mesti tirakat Bu. Mesti riyadhah, mesti mendekat kepada Allah. Di samping itu untuk kita, itu juga sedikit banyak Bu, itu berdampak positif maksud saya kepada anak-anak kita. Saya ulang ya. Jadi kita ini sebagai orang tua perlu riyadhah, perlu tirakat kalau bahasa Jawanya itu. Nah, supaya itu saya ulang, laku tirakat kita, laku zikir kita itu sedikit banyak itu berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Kalau hadisnya tadi bertakwa kepada Allah dan memperbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Kalau di hadis ada yang menyebut 100 kali baca la haula wala quwata illa billah, dijamin oleh Allah, oleh Nabi Aukamakal tidak akan tertimpa kefakiran selamanya. Kalau zikir la haula wala quwata illa billah. Di hadis yang lain banyak, nanti Ibu tinggal searching aja keutamaan la haula wala quwata illa billah itu. Itu diantaranya kalau kita punya hajat-hajat yang berat, punya masalah-masalah yang berat, itu perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Termasuk ini solusi. Termasuk solusi itu. Jadi kalau anak kita lagi menghadapi masalah ujian, ngelamar kerja atau ngelamar cewek, supaya dimudahkan oleh Allah, yaitu diantara zikirnya orang tua di samping bertakwa kepada Allah, yang utama adalah memperbanyak baca la haula wala quwata illa billah sambil mohon pada Allah. Itu namanya orang tua nirakati anak, itu namanya. Loh, kalau ayat Qur'annya ada nggak Ustaz? Ada. Itu tadi hadisnya ya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menceritakan sababun nuzul surah At-Thalaq ayat 2 dan 3. Itu penjelasan Ibnu Abbas itu. Aukamakal. Dan itu ada beberapa riwayat, nggak satu riwayat. Berarti itu kan andaikan hadisnya lemah pun itu menjadi hasan li ghairihi karena jalur periwayatannya banyak itu. Yang saya baca itu beberapa, tidak satu. Itu satu dulu. Nah terus kemudian, tapi itu nggak lemah hadisnya, la haula wala quwata illa billah itu hadisnya kalau nggak hasan sahih, itu banyak yang hasan atau sahih. Nah terus kemudian yang menarik adalah, jadi ketika dibaca la haula wala quwata illa billah itu dalam konsep Qur'annya ada nggak Ustaz yang orang tua yang menjalankan tapi anak yang dapat kebaikannya? Maka jawabannya ada. Antara lain Bu ya, itu ada di surah An-Nisa ayat 9 itu. Surah An-Nisa ayat 9. Apa kata Allah dalam ayat itu Bu? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Baca terjemahnya Bu coba. Orang-orang yang kiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka dan yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Jadi ayat ini mengatakan boya takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Jadi kita itu disuruh mengantisipasi Bu, jangan sampai sepeninggal kita keturunan kita itu lemah.
lemah iman, lemah ekonomi, lemah ilmu, lemah syahwat, masuk nggak? Pokoknya jangan sampai lemah lah. Nah, supaya nggak lemah, maka perintah Allah di ayat ini ada dua. Ini tirakatnya orang tua, Bu. Tirakatnya orang tua terutama untuk supaya anak-anak kita itu mengalami perbaikan nasib lah kalau bahasa kita. Apa itu? Bertakwa kepada Allah dan berkata yang benar, berkata yang jujur. Jadi sedikit banyak, Bu, laku takwa kita, sedikit banyak laku jujur kita, itu akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Itu kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata yang jujur. Nah, bisa dipahami ya insyaallah ya. Nah, ini kita belajar, Bu. Di samping kalau mau coba hadis tadi, ditambah dosis terutama kalau anak lagi ada masalah. Dan jangan zikir menunggu anak punya masalah. Dari belum ada masalah pun ya kita zikir. Karena nanti sewaktu-waktu kalau dikejutkan dengan masalah, cepat pertolongan Allah datang. Kalau kata Nabi kepada sahabat Ibnu Abbas, ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu, kata Nabi begini, mengertilah Allah, maka Allah akan mengerti kamu. Jadi mengertilah Allah di saat lapang, maka Allah akan mengerti kamu di saat kamu sempit. Itu ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ketika Ibnu Abbas dibonceng oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi kalau kita mengerti Allah maksudnya apa? Perbanyak zikir, doa. Nah, Allah itu maunya kan kita ini mengingatnya kan, menyebutnya. Nah, nanti sewaktu-waktu, walaupun nggak ada masalah, sewaktu-waktu kok kita dikejutkan dengan masalah, insya Allah pertolongan Allah itu cepat. Cepat kenapa? Karena kita sewaktu masih lapang biasa berzikir kepada Allah, biasa berdoa kepada Allah. Nah, makanya zikir, dan dalam berzikir itu harus sabar. Harus sabar, zikir, doa, takwa itu sabar. Kenapa harus sabar? Karena kalau kata guru saya itu gini, ibarat orang nebar benih. Itu kan ada prosesnya, harus sabar prosesnya. Itu seperti itu. Ya, orang-orang tertentu dengan izin Allah ada yang cespleng ya. Saknya itu ya ada, tapi kan tidak semuanya begitu. Beberapa nabi aja masih berproses, apalagi kita. Nah, memang ada yang cespleng, Allahumma cespleng. Ya Rahman ya Rahim. Ya kan cespleng itu saknya, tapi nggak semuanya begitu. Umumnya berproses, walaupun sekelas para nabi dan rasul. Makanya saya ulang, Bu ya, sedikit banyak laku takwa kita, laku jujur kita itu berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Nah, jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah yang mengatakan, wah aku udah zikir lama gak ngefek kayak gini. Nah, jangan gitu. Tetap baik sangka sama Allah, terus saja. Paling enggak kita ada harapan. Daripada kalau kita nggak ngelakuin apa-apa kan nggak ada harapan, gitu. Nah itu terus mawon. Nah terus kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah tadi zikir la haula wala quwata illa billah. Zikir yang lain boleh karena banyak zikir itu adalah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ada sholawat, ada istighfar dan macam-macam lah. Cuma dalam konteks ayat tadi itu kaitannya dengan zikir la haula wala quwata illa billah. Itu kanzul arsy, itu perbendaraan surga itu. Perbendaraan arsy. Itu seperti itu. Kanzul jannah ya. Kanzul arsy apa kanzul jannah. La haula wala quwata illa billah itu kanzul jannah, perbendaraan surga itu. Pun lanjut nggih. Kalau laku takwa itu implementasinya bagaimana laku takwa itu? Secara umum definisi takwa itu apa? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu prinsipnya itu. Jadi melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Al-imtisalu bi awamirillah wal ijtinabu binawahi. Jadi konkretnya gini, Bu. Jadi kita itu melaksanakan yang wajib-wajib. Baik kewajiban yang hubungannya dengan Allah maupun yang kewajiban hubungannya dengan sesama. Terus melaksanakan yang wajib-wajib, kita sempurnakan yang wajib dengan yang sunnah-sunnah. Saya ulang ya, kita laksanakan yang wajib-wajib yang hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama. Karena jangan salah, jangan dikira laku takwa itu hanya berkaitan dengan ritual saja, termasuk berkaitan dengan sosial. Karena ada orang itu nganggap kewajiban hanya dengan Allah saja, terus mengabaikan kewajiban pada sesama.
Nah, jadi kewajiban pada sesama itu juga kewajiban yang harus ditunaikan. Contohnya apa Ustaz? Bayar IPL misalnya. Nonton berarti bayar IPL itu wajib itu. Al muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu sesuai dengan syarat yang mereka sepakati. Selama tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Jadi jangan dikira nggak bayar IPL itu nggak dosa itu. Nah, segera menyempurnakan yang wajib dengan yang sunnah-sunnah. Artinya, kalau kita sudah lakukan semua ini, ada hadisnya Bukhari Muslim, Bu. Apa kata Allah? Hambaku mendekat kepadaku dengan yang wajib-wajib, terus dia kerjakan juga yang sunnah-sunnah hingga aku mencintainya. Kalau aku mencintainya, apa kata Allah dalam hadis kursi itu? Dalam hadisnya Bukhari Muslim diantaranya. Maka aku akan menjadi penglihatannya dengannya ia melihat. Maka aku akan menjadi pendengarannya dengannya ia mendengar. Aku akan menjadi tangannya dengannya ia memukul. Aku akan menjadi kakinya dengannya ia melangkah. Artinya apa, Bu? Sekujur tubuhnya ini diberi kemampuan oleh Allah lebih. Kenapa? Karena diberi ma'unah kalau untuk orang beriman. Kalau wali namanya karomah. Kalau pada seorang nabi namanya mu'jizat. Maka dia akan punya kemampuan melihat tidak umumnya mata melihat. Dia akan punya kemampuan mendengar yang tidak umumnya telinga mendengar. Dia akan punya kemampuan untuk bergerak dengan tangannya atau dengan kakinya yang tidak biasanya tangan atau umumnya tangan dan kaki bergerak. Karena pada setiap tindak tanduknya ada pertolongan Allah, ada ma'unah dari Allah. Kalau seorang wali ada karomah dari Allah, ada mukjizat kalau dia seorang nabi. Itu kalau dia mendekat kepada Allah dengan yang wajib-wajib dan menyempurnakan dengan yang sunnah-sunnah. Bahkan dalam hadis itu katakan, kalau dia berlindung kepadaku akan aku lindungi, kata Allah. Dan kalau dia minta kepadaku doa akan aku kabulkan. Makanya omong saomong kadang jadi kenyataan. Omong saomong kadang jadi kenyataan. Makanya di antara kiat agar doa itu mustajabah adalah laksanakan yang wajib-wajib dengan baik dan benar. Terus sempurnakan yang wajib dengan yang sunnah-sunnah. Tentu semampu kita ya. Untuk yang wajib kan tidak ada pilihan. Itu pun tetap semampunya. Kalau nggak mampu kan kita jadi nggak wajib kan. Kayak ini kan masuk musim haji. Ini kalau yang belum haji, kalau dalam mazhab Syafi'i disuruh niat haji, Bu. Ini kan udah masuk musim haji. Bagi yang belum haji, kalau dalam mazhab Syafi'i harus niat haji. Memang belum wajib haji, kita belum mampu haji. Bagi yang belum mampu ya. Kenapa? Niat, harus niat. Nah, kenapa kok harus niat? Kalau dalam mazhab Syafi'i harus niat. Kenapa? Andaikan meninggal dan belum haji, paling enggak hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim, sudah dapat pahala haji sekali utuh. Nah, terus kemudian tapi niat itu al-qasdu, Bu ya, kesengajaan kuat ya. Nah, jadi niat itu al-qasdu, kesengajaan kuat. Kesengajaan kuat itu berarti apa, Bu? Dikonkretkan dengan bentuk menabung. Dikonkretkan dengan bentuk nabung. Ya terserah, kalau cukup uangnya ya buka porsi. Kalau nggak cukup uangnya, ya kayak itu ada pemulung sama guru honorer itu nabung 2.000 sehari, ada yang 5.000 sehari. Kalau mau cepet sih 2.000 US dollar sehari, 5.000 itu cepat insya Allah. Ya. Jadi yang penting niatnya. Ya, andaikan loh ya, kok sampai meninggal nggak berangkat, paling nggak sudah dapat pahala haji sekali utuh. Tapi saya doakan semoga yang belum haji segera Allah undang untuk berhaji dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah, bersama orang-orang yang ibu-ibu cintai dan yang mencintai ibu-ibu. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan yang sudah haji semoga dipanggil lagi oleh Allah untuk berhaji. Ya, bitaisir wa sa'ada wal karamah. Udah ya. Gitu ya, bitaisir wa sa'ada wal karamah min ghairi ta'abin wala masyaqqatin innallaha ala kulli syai'in qadir wa fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram, bersama orang-orang yang kita cintai dan yang mencintai kita. Amin Allahumma amin insyaallah. Oh, lanjut nih. Jadi singkat kata singkat cerita itu berkaitan dengan apa namanya, Bu? Ngomong apa? Kewajiban yang kita sempurnakan dengan sunnah. Terus tinggalkan yang haram. Tinggalkan yang haram. Ya namanya manusia ya, kadang remnya blong juga. Segera tutup yang haram dengan taubatan nasuha. Saya ulang, tinggalkan yang haram.
Saya ulang, namanya manusia kadang remnya apa, Bu? Belum. Ya wes, namanya belum. Segera tutup taubatan nasuha, segera tutup dengan taubatan nasuha. Allahu Akbar. Nah, ini laku takwa itu, Bu. Nah, saya pas menjelaskan begini, ada jamaah saya di Jakarta Selatan tuh mendekati saya. Dia bilang, Ustadz kayaknya gampang yang cuma 4. Laksanakan yang wajib, sempurnakan dengan yang sunnah, tinggalkan yang haram, tutup yang haram dengan taubatan nasuha. Kayaknya 4 itu gampang ya Ustaz. Tapi itu sulit itu Ustaz, dia bilang gitu. Saya bilang, saya ngomong gampangnya sopo, saya bilang gitu. Kan dia bilang, saya ngomong gampang itu siapa, saya bilang. Ini yang ngomong juga masih belajar, saya bilang. Yang ngomong juga masih belajar, kita semua belajar, saya bilang. Ya memang gini Bu, kan takwa itu kan jalan kemuliaannya. Kita itu kalau bertakwa itu kita menapaki jalan kemuliaan. Nah syaitan tuh gua play Bu. Wah, tanyakan sama istrinya Pak Habib Abdullah, apa arti yang gua play itu? Orang Surabaya paham gitu. Lanjutnya Surabaya nggih Pak Haji. Kalau yang Pekalongan Pak Haji Abdullah nggih. Oh nggih. Jadi memang syaitan tuh gua play itu gini Bu. Dia pasti akan ya menggeridu, menggoda agar supaya orang itu tidak taat. Biasanya kata para ulama, yang dihembuskan oleh setan ke hati manusia alladzi yuwaswisu fi sudurin nas itu. Nah, ini hujan Bu, sambil doa Bu ya, sambil doa. Insyaallah mustajabah. Ya, saya tadi diguyur hujan dari Sumarekon tadi saya. Saya Bu Umi ganti baju dulu Bu. Nah, jadi singkat cerita, orang itu kalau mau taat itu, karena setan itu menggoda dalam hati dengan mengatakan, capek istirahat gitu. Udah capek istirahat. Atau sering nggak Ibu gitu? Ketika kita mencoba untuk bermujahadah, tiba-tiba ada kata-kata dalam hati kita yang mengatakan udah capek istirahat gitu. Nah, maka kalau begitu setan ngomong kayak gitu Bu, nanti dilus dada kita Bu ya, dilus dada kita. Ibu tahu kenapa ngelus dada? Karena ngelus kaki kejauhan. Ya, jadi kita ngelus dada kita sambil berkata gini Bu. Kan kata setan tadi, udah capek istirahat gitu kan? Kita balas gini. Mau capek di dunia atau capek di akhirat? Mau istirahat di dunia apa istirahat di akhirat? Nah, gitu Bu. Ya, kalau kita mau capek di dunia karena beribadah kepada Allah, insya Allah nanti di akhirat kita nggak capek lagi, insya Allah. Itu. Tapi kalau di dunia kita udah banyak beristirahat, alias bermalas-malasan, muwales. Jangan mimpi nanti di akhirat kita bisa beristirahat. Ya silakan dipilih, mau istirahat di dunia atau istirahat di akhirat. Mau capek di dunia atau capek di akhirat. Loh, kalau dunia memang tempatnya capek Bu. Kan di surah Al-Balad Allah menyatakan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah fi kabad, dalam kelelahan. Ibu kalau mau ngomong saya nggak mau capek di dunia, nggak usah hidup. Kenapa? Karena sunnatullahnya hidup di dunia ini capek. Di surah Al-Balad itu loh, bukan Allah bilang bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah fi kabad. Ada gitu ya? Ayat berapa itu fi kabad itu? Al-Balad ayat surah ke-90 itu. Ya. Surah ke-90 nggih. Nah, coba baca deh. Surah ke-90 Al-Balad. Itu ayat 4 itu. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Baca terjemahnya coba. Ya, ayat 4 baca terjemahnya. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Iya. Jadi manusia ini Bu memang diciptakan oleh Allah itu dalam susah payah atau kepayahan. Hidup itu memang sunnatullahnya capek Bu, hidup itu. Kalau nggak mau capek ya jangan hidup, kira-kira gitu. Kenapa Bu? Iya mati aja. Sekarang gini, Ibu tinggal pilih mau capek dalam kebaikan yang Allah ridhoi atau capek dalam kedurhakaan yang Allah murkai. Tinggal pilih. Nunggu. Non saya nggih. Jenengan semalaman tahajud capek enggak? Semalaman dugem? Capek juga sama. Nggih. Nah, cuman kalau tahajud kan ujungnya ridha Allah. Kalau dugem murka Allah. Ngoten mawon. Nah, Ibu misalnya tanggung jawab
kerja keras misalnya, capek nggak? Iya. Lari dari tanggung jawab, capek juga. Bismillah. Nah, itu lebih, tapi terhormat gitu loh. Ibu-ibu belajar kayak gini nih, apalagi nanti orang dari rumah murojaah misalnya, capek nggak kira-kira? Tidur capek nggak kira-kira? Ya. Kalau rebahan capek itu pas pandemi kemarin itu capek itu. Rebahan ternyata capek juga. Jadi orang turu tidur dia capek juga. Beraktivitas dia capek, tapi kan ujungnya beda kan itu. Makanya monggo dipilih mau capek di dunia atau capek di akhirat tadi itu. Kalau mau istirahat nanti, kalau kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, al-mautu rohah, al-mautu rohatul mukmin. Istirahat itu adalah kematian. Kematian itu istirahat bagi seorang mukmin. Jadi non saya mungkin ibu-ibu itu, kita ini buat maksud saya sendiri, jangan pernah punya pikiran saya mau istirahat di hari tua. Salah itu. Betul. Kalau kita punya pikiran mau beristirahat di hari tua, salah. Istirahat itu nanti di surga, Bu. Iya, ya insya Allah gitu. Bahkan ada satu riwayat yang pernah saya dengar itu yang mengatakan begini kurang lebih, seorang mukmin itu tidak boleh merasa puas hingga kakinya menginjak halaman surga. Jadi kalau belum menginjak halaman surga itu jangan puas dulu. Pokoknya mujahadah terus. Itu yang saya sering bilang di mana-mana gini, Bu. Ada orang itu karena udah pensiun, diajak aktif di lingkungan, di masjid, di musola itu tidak mau. Alasannya apa? Sudah tua, saya mau istirahat. Nah itu saya nyoto di mana-mana itu. Mau mati kok malah istirahat. Bukan berarti kita nggak boleh istirahat loh Bu ya. Bu, badan kita punya hak Bu. Kalau ngantuk tidur, ngerti nggih? Kalau lapar suruh makan, capek istirahat. Itu betul, tidak salah. Karena kita nggak boleh takalluf. Takalluf itu kita nggak boleh membebani diri di luar kemampuan. Itu zalim namanya, nggak boleh Bu. Tapi ingat, dalam Islam ada konsep namanya mujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh. Jadi takalluf, membebani diri dari kemampuan tidak boleh. Tapi kita juga diperintah untuk mujahadah bersungguh-sungguh. Contohnya gimana Ustadz? Begini, ngantuk itu memang tidur. Itu perintah. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang akan sholat malam kok ngantuk jangan dipaksakan. Karena tidur, karena takutnya nanti maunya memuji malah memaki. Nah, makanya saya ulang sekali lagi Bu ya. Kalau ngantuk tidur. Terus letak konsep mujahadah di mana Ustadz? Tolong bedakan antara ngantuk dan ngantukan, itu beda. Nah, ngantuk dan ngantukan itu beda gitu. Makanya ibu harus bisa koreksi diri, kira-kira yang terjadi pada saya ini ngantuk apa ngantukan, kira-kira gitu. Kalau makanya gini, kalau ngantuk tidur memang artinya gini, objektif memang capek. Pesanan pempek banyak ini capek misalnya gitu, kurang istirahat misalnya karena capek ya sudah istirahat dong, capek. Tapi kalau perasaan istirahat cukup, makan cukup, kok sih mau ngantuk aja berarti ngantuk. Nah dimujadai kopi tadi, dimujadai kopi atau ngunyah marning. Marning itu jamutin apa itu jagung ya. Itu ilmunya sopir itu. Jadi kalau ngantuk itu ngunyah ben gak ngantuk. Lanjut. Saya pernah itu dikasih orang makanan apa gitu ya. Begitu saya gigit itu keras kaget saya. Jadi sampai hilang ngantuknya itu. Saking kagetnya itu. Saking kerasnya. Lupa saya makanan apa gitu. Saya ngantuk, betul-betul ngantuk saya. Terus saya dikasih makanan sama dia, saya makan. Begitu saya keras gitu itu. Sampai enggak hilang, hilang ngantuknya itu. Jadi mesti dimujahadai memang. Mesti dimujahadai. Ngoten nggih? Ya kalau memang ngantuk betul ya istirahat enggak apa-apa. Yang penting jangan ngantuan gitu aja. Kalau ngantuan harus dilawan, kalau enggak nanti enggak ada mujahadanya gitu. Pun lanjut nggih. Jadi singkat kata singkat cerita, silakan pilih mau capek di dunia atau capek di akhirat. Mau istirahat di dunia atau istirahat di akhirat.
Nah, kalau dunia memang tempatnya capek. Kan ngoten nggih. Tadi Al-Balad ayat berapa tadi, Bu? Ayat 4. Terus kesalahan kita itu gini, Bu. Kan dunia ini kan medan juang. Kesalahan kita adalah ingin beristirahat di medan juang. Nah, itu kesalahan kita. Jadi dunia ini medan juang. Kesalahan kita adalah ingin beristirahat di medan juang. Itu kesalahan kita. Makanya tadi jangan pernah berpikir saya mau istirahat di hari tua. Enggak, jangan. Istirahat itu di surga pokoknya, insyaallah gitu aja. Ya, istirahat itu di surga atau istirahat itu nanti di surga pokoknya. Selagi kita masih hidup walaupun kita tua, usahakan tetap kita bermanfaat. Ya, tentu sesuai dengan kapasitas kita. Sesuai dengan kapasitas. Jangan memaksakan yang memang bukan kapasitas kita, tapi kita berusaha bermanfaat. Makanya minta kepada Allah agar kita itu terus bermanfaat. Ngoten nggih? Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, bersyukurlah bagi sebagian jenengan yang Allah kasih kemudahan-kemudahan. Nah, yang kemudian seperti menjadi ketua yayasan pendidikan kan lumayan lah itu. Tidak dengar biarin aja. Ya, tapi itu jalan yang bermanfaat. Buatan. Buatan apa-apa buatan. Nah, itu contoh aja. Hasbunallah ni'mal wakil. Kalau takut baca hasbunallah ni'mal wakil. Kalau doa ya kalau ada petir itu apa? Doanya saya enggak apa ini. Kalau saya sering baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Gimana Bu Yan? Apa dia? Bu Yati enggak tahu. Kalau saya sering hasbunallah wa ni'mal wakil. As'alullahal azima Rabbal arsyil azima. Jadi Rabbal arsyil azima. Jadi Allah as'alullah aku mohon kepada Allah. As'alullahal azim, aku mohon kepada Allah yang Maha Agung. Yang Allah itu Rabbal arsyil azima, penguasa arsy yang Maha Agung. Allah yang Maha Agung. Allah penguasa arsy yang Maha Agung. Rabb itu penguasa atau pemilik arsy yang agung. Iya. Itu umum itu kan. As'alullahal azim, aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, Rabbal arsyil azima. Iya. Enggak, itu kan kalau minta kepada Allah kan bukan maf'ul ya, tapi lebih kepada yang kita maksud. Kita mohon kepada Allah, karena kita mohonnya kepada Allah, maka Allah itu dinasobkan. As'alullahal azima. As'alullahal azima Rabbal arsyil azima. Ma juga. Iya kan al-azima sifat Allah kan, Rabbal arsyil azima. Karena bukan, iya, azima. Kalau mau dijelaskan harokatnya. Nah, itu terjemahannya gitu, terjemahannya. Gitu. Saya biasanya kalau dalam ketakutan mengucap hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau sedang tidak berdaya mengucap la haula wala quwata illa billah. Namanya orang kan karena ada ketakutan ya, takut sakit, takut masalah ini, masalah itu. Segera ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dulu para sahabat kalau nampak ketakutan di wajah mereka, Nabi mengatakan, kalau kalian takut ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau tidak berdaya, la haula wala quwata illa billah. Itu seperti itu. Itu kalau kaitannya di surah At-Taubah 129, itu kaitannya kalau nasihat kita ditolak. Kalau kita nasihati orang, kok yang kita nasihati enggak nurut. Nah, itu kita baca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau di At-Tirmidzi, kalau kita baca 7 kali pagi dan petang, insyaallah rizkinya dimudahkan oleh Allah, walaupun dia orang yang ahli dusta. Dalam hadisnya itu gitu, walaupun dia seorang pembohong sekalipun, dan dia baca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, rizkinya tetap dijamin oleh Allah, dilancarkan oleh Allah. Itu untuk melancarkan rizki itu 7 kali. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, pagi dan petang 7 kali. Ngoten nggih? Apa lagi? Udah itu ya dulu ya. Jadi kalau saya pribadi gitu, kalau
ada ketakutan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita serahkan sama Allah. Kalau ada merasa tidak mampu, la haula wala quwata illa billah. Kalau keingatan nikmat, alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah. Supaya nikmat kita ditambah dengan alhamdulillah, dijaga dengan masya Allah, la quwata illa billah. Yani kalau kita ingat nikmat, alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah. Itu insya Allah nikmat kita ditambah dan dijaga oleh Allah. Itu ngaten. Oh, lanjut nggih. Itu yang pertama, melaksanakan perintah Allah. Jadi kita laksanakan yang wajib-wajib, kita tinggalkan yang haram. Terus sempurnakan yang wajib dengan sunnah-sunnah, tinggalkan yang haram, segala tutup yang haram dengan taubatan nasuha. Tinggalkan yang haram itu, lagi-lagi kan saya ulang tadi, setan apa Bu? Gua play. Ya, setan itu kadang merayu nafsu dan syahwat kita untuk nuruti kemauannya. Merayu apa? Nafsu dan syahwat kita untuk menuruti kemauannya. Didorong kita untuk berbuat maksiat. Akan ada masa. Mungkin ibu kalau pas ngaji ini nggak kepikiran maksiat, tapi ada masa di mana kadang namanya manusia. Tiba-tiba kepikiran untuk berbuat apa. Namanya manusia. Masing-masing orang punya potensinya beda-beda lah. Saya nggak mau kebiau ya, nggak mau pukul rata. Karena kalau dipukul biasanya sih nggak rata. Karena masing-masing punya tantangannya sendiri-sendiri Bu nggih, masing-masing. Kulo ini ketemu model-model uang macam-macam orang itu. Seketoke apa, tapi ternyata dia kelemahannya di sisi ini. Ada deh setan tuh tak ngerti lah, makanya dia akan menggoda orang sesuai dengan kapasitas manusia masing-masing. Oh, jangan dikira kalau ustadz itu ya ustadznya setan yang datang itu. Jadi kalau jangan dikira, saya mungkin Ibu enggak tahu pernah ngalamin apa enggak. Kalau setannya ustadz itu pinter dalil Bu. Iya, jadi untuk menggoda ustadz itu pakai dalil. Ya apa kurang. Ya, jadi saya itu baru level ustadz, gimana level ulama ya. Jangan levelnya juga itu seperti itu. Nah, setan mendorong kita untuk berbuat maksiat. Begitu kita tiba-tiba terdorong untuk berbuat maksiat, lagi-lagi elus dada kita, Bu. Elus dada kita sambil berkata apa, Bu? Sabar. Sebentar lagi mati kok, tenang aja, sabar. Gitu. Jadi ya, ketika ibu mau terdorong berbuat maksiat, langsung dikendorin dengan sabar. Sebentar lagi mati kok, tenang aja, sabar. Kita mau berapa lama, Bu? Kan cepat atau lambat semua kita mati. Iya pasti. Kenapa? Ya karena ya makanya kalau takut harus siap-siap gitu aja. Sebenarnya gini Bu, kalau takut mati itu penyakit sebenarnya. Jadi kalau misalnya bumi mengatakan saya takut mati itu penyakit. Yang betul adalah belum siap. Karena merasa masih banyak dosa, pahala masih kurang. Makanya kita persiapan gitu. Kalau takut mati penyakit. Tapi kalau merasa belum siap, ya karena merasa banyak dosa, merasa pahala masih kurang, ya itu monggo silahkan, tidak ada masalah. Ada ulama kita itu seperti Imam Syafi'i rahimahullah misalnya. Imam Syafi'i itu kan dihadapkan pada dua pilihan, bertahan di Baghdad risikonya mati atau beliau lari ke Mesir. Imam Syafi'i itu pilih lari. Apakah beliau takut mati syahid? Enggak, beliau bukan orang yang begitu. Beliau berpikir begini, kalau saya mati memang mati syahid, tapi kan terus saya nggak berguna. Mati hilang selesai dah. Tapi kalau saya masih hidup, insya Allah saya masih bermanfaat. Makanya beliau memilih tetap hidup. Jadi ada orang itu berharap pada Allah jangan mati dulu itu apa? Karena dia ingin lebih lama memenuhi hak-hak Allah. Hadullah yang dia pikir agar saya lebih lama beribadah kepada Allah. Agar saya lebih lama bisa beribadah kepada Allah. Itu yang dipikir. Tapi ada juga orang yang pikirannya itu pengen cepat mati. Kenapa? Supaya segera dapat pahala syahid masuk surga. Dia mikir kesenangannya sendiri. Jadi dia mikir senangnya sendiri. Bagaimana saya nanti mati syahid dapat surga? Mikirnya ngono. Tapi ada yang mikirnya tadi, enggak, saya ingin lebih lama di dunia agar saya lebih lama beribadah kepada Allah. Saya ingin lebih lama bersujud kepada Allah. Saya ingin lebih lama beribadah dan bersujud kepada Allah untuk memenuhi hadullah. Itu seperti itu. Anjing termasuk yang mana terserah. Kalau saya termasuk yang ingin lebih lama aja, enggak apa-apa. Lebih lama tapi bermanfaat, ya. Bermanfaat dan lebih lama berbakti, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi banyak orang. Karena kan kata Nabi kan khairun nas anfa'uhum linnas. Dan ada hadis Nabi yang sahih itu, ada dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi itu, khairun nas
Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan bagus amal perbuatannya. Itu seperti itu. Dan saya termasuk yang dengan izin Allah diperlihatkan kepada saya orang-orang yang berumur panjang namun bermanfaat. Allahyarham kakek saya kan meninggal di usia 86 tahun. Tapi beliau masih gagah dan masih bermanfaat, Masya Allah. Dan bermanfaat bagi keluarganya dan lingkungannya. Artinya ada orang-orang begitu itu ada. Atau beberapa orang mungkin sampai usia 90 tahun tapi masih bermanfaat loh ya. Kalau cuma panjang tuh nggak bermanfaat banyak. Tapi ini panjang tapi bermanfaat gitu loh. Itu seperti itu. Bisa dimengerti nggih insyaallah nggih. Nggih. Wes singkat kata singkat cerita, kalau kita bicara ini satu hal yang penting kita pahami bersama adalah bagaimana kita ya harus berusaha tadi membesarkan hati kita dengan mengatakan enggak, saya maunya capek di dunia saja, di akhirat istirahat. Istirahatnya nanti di akhirat saja. Atau kalau setan menggoda kita lulus dada kita ambil berkata, sabar, sebentar lagi mati kok, tenang aja, sabar. Sehingga insya Allah dia tidak akan menggoda. Kita nggak akan tergoda oleh setan. Namanya mujahadah Bu ya. Saya ulang bahwa kadang remnya blong. Nah, namanya manusia bu, kadang remnya apa? Blong. Dan ingat, orang yang bertakwa itu bukannya tidak pernah berbuat dosa. Nah, kalau ibu baca surah Ali Imran ayat 135 itu, Ali Imran ayat 135 itu apa kata Allah tentang orang yang bertakwa itu? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, dan seterusnya itu. Baca terjemahnya Bu. Ali Imran ayat 135. Monggo silakan. 135 Ali Imran ayat 135. Orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendolimi diri sendiri segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedangkan mereka mengetahui. Ternyata orang yang bertakwa itu adalah orang yang juga mungkin berbuat dosa. Bahkan dalam ayat itu dikatakan fahisha itu dosa besar Bu. Artinya sangat mungkin orang itu berbuat dosa besar walaupun dia orang bertakwa. Tapi yang penting apa Bu? Dia segera menyadari kesalahannya dan segera minta ampun kepada Allah dengan keyakinan penuh bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Nah, dan dia berkomitmen tidak mengulangi lagi. Namanya manusia. Bahwa orang bertakwa sekalipun ternyata juga mungkin berbuat dosa. Bukan bebas berbuat dosa, bukan bebas dari perbuatan dosa, tetap mungkin berbuat dosa. Makanya kalau kata Nabi dalam satu hadis sebutkan, singkat saya hadis riwayat Abi Dawud ya, Nabi bersabda, "Kama qala kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam manusia itu pasti punya potensi bersalah. Dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang mau bertaubat. Nah, itulah yang dikatakan oleh Syekh Dangdut Roma Irama. Gimana itu Bu? Orang yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi yang terus dan memperbaikinya gitu ya gitu. Saya lupa saya. Nah, segitu aja liriknya. Nanti kalau saya nyanyi terus bisa luntur ustaz saya nanti. Nah, itu ada syairnya siapa nanti. Itu cocok sesuai dengan hadis Nabi itu. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik manusia adalah setiap anak Adam pasti bersalah, dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang mau bertobat minta ampun kepada Allah itu. Orang yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi yang mau menyadari kesalahannya dan segera memperbaikinya. Cukup satu kali kehilangan tongkat, jangan dua kali gitu ya. Itu seperti itu. Ya cuman ingat-ingat masa kecil ya. Karena di kampung saya itu hampir tiap hari di setel itu lagunya Roma Irama itu. Dulu zaman ketika masih ganteng-gantengnya Roma Irama. Lanjut nggih. Jadi singkat kata singkat cerita itu berkaitan dengan takwa, Bu. Berkaitan dengan apa Bu? Amalan takwa. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Takutnya banyak pertanyaan. Kalau nggak ada saya teruskan lagi, maksud saya gitu. Mau silakan yang mau tanya dulu deh, tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh. Kalau nggak ada saya teruskan lagi. Nggih, monggo Bu. Biasanya kan kebanyakan orang kalau itu menangis dalam sholat
Saya karena takut sisa neraka, takut diazab api neraka gitu maksudnya. Ya, terus. Tapi saya tuh nggak mau. Kenapa, Bu? Ya, apa betul. Saya itu kalau berdoa dan sholat bisa nangis karena ya Allah terima kasih ya Allah itu. Oke. Cukup. Bagus. Ada orang itu nangis karena takut kepada Allah. Ada orang yang nangis karena bersyukur kepada Allah. Dua-duanya baik, tidak ada masalah. Itu soal rasa kok itu. Soal rasa, dan rasa itu hadiah dari Allah. Masing-masing kita rasanya berbeda. Ibu kalau baca sejarah para nabi itu ada, ibu kalau baca sejarah Nabi Musa alaihissalam, itu nabi yang hampir tidak pernah nangis loh itu. Bukan tidak nangis, hampir nggak pernah nangis itu. Ibu kalau baca Nabi Musa itu orang kritis, cerdas, berani. Nabi Musa itu orangnya itu. Ketika Nabi Musa menghadap kepada Allah, membawa 70 orang Bani Israel, orang pilihan. Itu kemudian ketika Nabi Musa menceritakan bahwa beliau telah menghadap dan bertemu dengan Allah, apa kata mereka? Kami nggak akan beriman sama kamu wahai Musa sampai kami melihat Allah secara langsung. Langsung sambar petir itu jebret mati. Kata Nabi Musa, ya Allah kalau mereka mati terus saksi saya siapa? Ya hidupin lagi sama Allah akhirnya. Nah, itu Nabi Musa. Nabi Musa orangnya kritis, cerdas, berani orang Nabi Musa itu. Sehingga kemudian kan dalam banyak riwayat Nabi Musa itu kan apa namanya ketika Nabi, artinya Bukhari Muslim itu. Nah, ketika Mi'raj Nabi turun dari Sidratul Muntaha ditanya dapat perintah sholat berapa? 50 waktu. Balik lagi. Minta sama Allah diskon. Tidak kuat umat kamu. Sampai dalam hadis itu mengatakan Nabi Musa, aku udah pengalaman jadi Nabi. Balik. Sampai gitu Nabi Musa, aku pengalaman dari Nabi. Balik. Umatmu gak akan kuat. Sampai dipotong jadi 5 waktu. Itu kan jasanya Nabi Musa dengan izin Allah. Walaupun itu ada banyak hikmah di balik kejadian itu. Ulama banyak menerangkan itu. Tapi intinya satu. Nabi Musa itu kalau kita lihat dari model orangnya kan seperti itu. Tapi jangan salah, ketika babnya mensyukuri nikmat, disitulah kadang orang menangis. Makanya jenengan kalau misalnya tipe yang bersyukur kepada Allah dengan menyaksikan nikmat, tidak ada masalah. Ada orang itu kalau ngelihat ke bawah ke arah kuburan dia tidak menangis. Begitu ngelihat langit dia menangis. Kenapa? Karena dia melihat kemahabesaran Allah yang terasa kecilnya dia. Tapi ada juga orang kalau melihat kuburan dia nangis. Seperti Sayyidina Utsman itu kalau lihat kuburan dia nangis. Ya orang macam-macam. Orang itu macam-macam. Wallahu. Jadi itu soal rasa Bung ya. Selama nangisnya karena Allah, insya Allah itu baik, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Nggih, monggo. Kita kan suka minta ampun ya. Baca astagfirullah ya. Nggih. Kadang-kadang kita baca astagfirullah kayaknya biasa aja, kadang-kadang sedih, kadang nangis. Sebenarnya kalau Nabi Muhammad bilang banyakin astagfirullahnya kayak apa sih? Bagus. Wallahu a'lam bishawab. Nabi itu kan sering menjelaskan kepada para sahabat, aku itu satu dudukan itu bisa sampai 100 istighfar. Nah, sekali duduk. Itu kira-kira istighfarnya pakai apa kira-kira itu? Kalau pakai lisan rasanya tidak, tapi pakai hati. Nabi itu istighfarnya di majelis itu pakai hati di antaranya. Di samping lisan juga iya, tapi pakai hati. Jangan kalau astagfirullah lama. Tapi kalau hati itu bisa cepat. Saat detik itu bisa beberapa istighfar. Saat dikeluarkan itu udah. Makanya kan kalau orang yang terbiasa zikir dengan hati itu bisa sangat cepat dapatnya itu. Itu satu dulu. Tapi yang pasti gini Bu. Kalau sigat istighfar dari Nabi itu banyak. Sependek yang saya baca ada astagfirullah. Ada astagfirullahaladzzi la ilaha illallah qayyum wa atubu ilaih. Ada yang menggunakan astagfirullahalazim itu juga ada riwayatnya itu, jangan bilang enggak ada itu. Karena ada orang enggak ada itu azim, ada. Saya sudah pernah baca riwayatnya, seingat saya Al-Baihaqi riwayatnya itu. Nabi menggunakan azim itu ada. Astagfirullahalazim itu ada. Ya jadi kan ada orang yang bilang enggak pakai azim itu. Ada hadisnya azim itu ada. Saya pernah baca riwayatnya astagfirullahalazim, Nabi menggunakan kata azim. Nah, jadi intinya ada yang paling bagus sebenarnya yang kita baca pagi dan petang terutama yaitu apa? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi di samping istighfar astagfirullah. Nah, kita juga mintakan ampun kepada Allah untuk orang tua kita, nah, terus kemudian muslimin muslimat,
Terus jangan lupa kalau mampu, sepatutnya kita mampu sih, itu Sayyidul Istighfar kita baca. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Jangan lupa doakan orang tua juga nih, Rabbi firli wali walidayya. Nah, kalau lanjutannya Bu Yan warhamhuma kama rabbayani shaghiran itu di Al-Isra. Al-Isra ayat 24. Itu maaf ya kalau orang tua jenengan tidak cukup baik kepada jenengan, jangan coba-coba menambah warhamhuma kama rabbayani shaghiran. Ibu tahu artinya apa itu? Ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku seperti keduanya dulu mendidikku sewaktu aku masih kecil. Kalau orang tua ibu dulu sayang sama ibu, pendidikannya bagus, bersyukurlah pada Allah, orang tua ibu akan diperbaiki oleh Allah. Tapi kalau ibu berdoa sebagaimana dulu keduanya mendidik saya sewaktu saya masih kecil, ternyata orang tua jenengan kejam tentang jenengan, naudzubillah, atau jenengan diterlantarkan, disia-siakan, itu doa itu bisa kembali ke orang tua dalam keadaan buruk, naudzubillah min syarri dzalik. Doa itu serem, doa itu. Makanya Allah kasih tambah kama rabbayani shaghira itu supaya orang tua ke anaknya baik. Karena kalau dia nggak baik sama anaknya, doa itu kalau anak itu berdoa dengan doa itu bisa menghantam orang tuanya. Contoh kasus. Ini kisah nyata, Bu. Saya itu punya jamaah ceritanya. Saya diundang pengajian keluarga. Jadi di keluarga itu ada seorang ibu, tinggal ibunya. Ibunya ini tidak ada satupun anaknya mau tinggal serumah dengan ibunya. Tidak ada saat itu ya, tidak ada saat. Sekarang insya Allah sudah ada. Saat itu tidak ada satupun anaknya yang mau tinggal serumah dengan ibunya. Padahal ibunya itu rumahnya nggak jauh. Nah, sementara anak-anaknya juga nggak jauh dari rumah ibunya, tapi nggak ada satupun, nggak kuat. Nah, usut punya usut, saya coba tanya, keluarga ini doanya bagaimana untuk orang tua? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya tanyakan, dulu ibu ke panjenengan bagaimana? Kok sampai semua anaknya nggak mau tinggal sama ibunya? Ibunya itu banyak anaknya tapi seperti sebatang kara. Nah, terus gini Ustaz, ceritalah anak itu. Orang tua kami, ibu ini, terutama ibunya, kalau bapaknya kan udah meninggal, itu dulu nggak mau ngerawat kami anak-anaknya. Yang ngerawat kami itu adalah bibi kami. Jadi justru bibinya itu seperti ibunya sendiri. Sampai meninggal di rumah jamaah saya karena sudah kayak ibunya sendiri. Nah, sementara si ibunya ini termasuk ibu yang nggak mau ngerawat anaknya. Ya sudah, saya bilang doanya begitu, ya kembali ke ibunya begitu. Akhirnya sebagaimana dulu merawat kami sewaktu kami masih kecil, dulu ibunya nggak mau ngerawat, ya sekarang dia diterlantarkan oleh Allah kembalinya. Iya begitu, anak-anaknya dibuat, artinya anak-anak itu nggak mau serumah dengan ibunya. Nah, terus gimana kalau itu Ustaz? Ya berarti jangan baca doa itu lagi, saya bilang gitu. Karena kan ibu nggak bagus dulu semasa kecilnya ke anak-anak. Jadi kalau gitu doanya bagaimana Ustaz? Saya sarankan gini, ya Allah sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana engkau menyayangi para kekasihmu, saya bilang gitu. Ya Allah sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana engkau menyayangi para kekasihmu, saya bilang gitu. Atau nggak usah pakai itu Rabbi firli wali walidayya aja, Rabbi firli wali walidayya. Kan jenengan saya kalau jenengan maaf dulu sewaktu anak-anak masih kecil termasuk yang tipe yang jahat itu, mulai sekarang segera ngomong ke anak-anak, "Dok, jangan ditambah kamar rabbayani shaghira." Betul itu. Karena doa itu Allah ajarkan itu untuk ngasih pelajaran ke orang tua itu juga, agar dia bersikap baik kepada anak-anak itu. Karena kama rabbayani shaghira itu serem itu. Kama rabbayani shaghira. Ternyata orang tuanya dulu jahat sama anaknya. Nauzubillahi min syarri dzalik. Kalau kita didik terlalu keras karena kita sayang bagaimana? Beda, pendidikan sama kejam beda. Pendidikan sama kejam beda. Kalau pendidikan tidak ada masalah. Sambil contoh gini misalnya, bapak saya itu keras dalam pendidikan, tapi saya berani mendoakan bapak saya kama rabbayani shaghira, itu saya berani. Bapak saya itu keras, bapak saya dalam pendidikannya keras. Saya itu sempat ngomong gini, masih kecil dulu ya, masih sebelum kelas 3 SMA. Wah, nggak asik punya bapak saya ini. Masa kalau nggak ngaji dimarahi, sementara teman-teman saya nggak ngaji biarin. Kalau nggak belajar dimarahin. Teman-teman saya nggak belajar sama orang tuanya nggak dimarahin. Teman-teman saya main nggak kenal waktu, nggak dicari orang tuanya, saya dicari sama orang tua saya.
apa namanya, pokoknya bapak saya nggak asik lah bapak saya itu, dan keras bapak saya itu. Kalau masalah pendidikan keras sekali bapak saya itu.